Halo murid-murid, pagi. Selamat pagi murid-murid. Kita sambil tunggu teman yang lain ya, sebentar ya. Bentar ya, kita sambil tunggu teman-teman yang lain untuk masuk dulu, nanti baru kita mulai ya. Sambil menunggu teman yang lain, coba semuanya keluarkan dulu buku cetak dan buku latihannya. Oke. Keluarkan buku cetak dan buku latihan. Kita tunggu teman-teman yang lain 3 menit lagi ya. Nanti setelah semuanya masuk, Miss akan mute kalian semua ya. Sekarang Miss gak mute dulu, nanti saat semuanya sudah masuk, sudah mau mulai, Miss akan mute kalian semua, oke? Oke. Oke. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Semuanya sudah keluarkan buku cetak dan buku latihannya belum? Ayo, sudah keluarkan belum? Nyala keluarkan buku cetak dalam sekio. Iya, buku cetak yang ini. Ini buku cetak. Sama Iya. buku latihannya. Ya, buku latihan yang 5 garis. Oke? Coba semuanya ada nggak bukunya? Ada tidak? Oke, kita tunggu teman-teman kita 2 menit lagi ya. 2 menit lagi habis itu kita mulai. Oke? Ya. Oke, Miss. Kalau sudah keluarkan bukunya, ada keluarkan alat tulis tidak? Pensil? Keluarkan pensil semuanya. Oke, keluarkan pensil ya. Pelajaran. Ya. Jangan bukan kayak titik. Sudah. Justin sudah keluarkan Justin. Justin Carey sudah keluarkan. Sudah ya. Oke, tunggu 1 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Oke, Miss. Satu lembar. Ini mau 4. Maaf. Sampai aja bukan sekali ya. Oke. 1 menit lagi. Tunggu sampai teman yang lain masuk, baru kita mulai sama-sama ya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Oke, sekarang Miss akan mute kalian semua ya. Miss akan mute kalian semua dulu ya. Kalau Miss sudah mute, jangan di-unmute lagi ya, oke? Ya, semuanya bisa dengar suara Miss dengan jelas. Kalau bisa, angkat jempolnya semuanya. Bisa dengar suara Miss? Oke ya, jelas ya. Oke. Halo murid-murid. Selamat pagi semuanya. Ya, di pelajaran T ini kita sudah 1 bulan ya di kelas 2. Tapi baru kali ini kita bertemu di Zoom ya di pelajaran T ini. Jadi di sini Miss akan sambil memantau
Kalau misalnya murid-murid ada pertanyaan, murid-murid bisa tulis di kolom chat ya. Miss akan pantau dari HP. Tolong jangan chat yang tidak berhubungan dengan pelajaran ya. Oke, bisa diikuti semuanya murid-murid? Bisa diikuti semuanya? Bisa. Oke. Oke, sekarang Miss akan mute semuanya. Kalau Miss sudah mute, jangan lagi di unmute. Oke, ya. Oke, ini kayaknya masih ada teman-teman yang baru join. Kita tunggu 1 menit lagi ya, sampai teman-teman yang lain join. Oke, ya, tunggu 1 menit lagi ya. Ini ada teman-teman yang baru join aja, ya. Tunggu sebentar ya. Oke, Valencia. Oke, yang baru join, kita di sini di Zoom ini kita akan memakai buku cetak dan buku latihan ya. Jadi semuanya yang baru join keluarkan dulu buku cetak dan buku latihannya ya. Oke, Miss kasih waktu untuk mengeluarkan buku cetak, buku latihan dan alat tulisnya. Ingat keluarkan pensilnya juga ya. Jangan ada buku tapi tidak ada pensil. Oke, sambil menunggu teman yang lain, bagi yang sudah mengeluarkan buku tulis, ya, coba di atasnya tulis dulu nama, nomor, tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 13 ya. Jadi tuliskan dulu nama, nomor, tanggal. Tanggal 13 bulan 8 tahun 2021. Buku latihan ya, buku latihan. Bagi yang tidak ada buku latihan, boleh dulu tulis di buku catatan, tapi nanti dipindahkan ya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita ya. Semuanya sudah siap? Mukanya masih ngantuk-ngantuk semua nih. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, coba tulis di chat. Sudah, Miss? Coba. Miss mau lihat. Coba tulis di chat. Sudah, Miss? Bagi yang sudah siap. Oke. Bagi yang sudah siap, coba angkat jempolnya semuanya tinggi-tinggi. Angkat dulu jempolnya. Mana jempolnya semuanya? Oke. Tulis latihan 1. Ya. Oke. Oke, tidak apa-apa kalau belum. Nah, murid-murid, di awal ini Miss akan putarkan video pembelajaran ya. Di awal ini Miss akan putarkan video pembelajaran. Jadi ini Miss akan share screen untuk murid-murid ya. Oke. Semuanya perhatikan dulu videonya. Nanti Miss akan kasih murid-murid waktu untuk menulis. Bisa semuanya? Kalau bisa angkat jempolnya tinggi-tinggi. Angkat jempolnya tinggi-tinggi. Mana jempolnya? Ya, bagus ya. Anak-anak pintar semuanya murid-murid kelas 2 ini. Ya. Oke, Miss akan share screen-nya dulu ya. Oke. Nah, jadi di video pembelajaran hari ini ya akan dibawakan oleh Miss Stefani ya. Murid-murid mungkin beberapa sudah kenal sama Miss Stefani ya. Nah, jadi sebelumnya ya perkenalkan nama Miss Fitriani. Tapi di video pembelajaran ini kita akan dipandu oleh Miss Stefani ya. Oke, tunggu sebentar ya murid-murid.
Oke. Ya, benar sekali. Latihan 1. Nah, oke. Oke, latihan ya. Nah, sepertinya ini videonya tidak bisa Miss share-kan, tidak apa-apa. Miss akan langsung menjelaskan saja ya, oke? Miss akan langsung menjelaskan saja ya. Nah, tadi kan semuanya sudah buka buku latihannya kan? Kan? Sudah buka buku latihannya. Sekarang coba di atas latihannya ini semuanya sambil dibuka buku cetak halaman 9 ya. Ini halaman 9. Coba sambil dibuka buku cetaknya yang halaman 9. Oke. Sudah dibuka buku cetaknya yang halaman 9. Oke. Nah, di bagian atas ini ya ada tulisan ayo berlatih ya, ayo berlatih. Oke. Nah, karena videonya ini tidak bisa Miss play-kan, maka Miss akan menjelaskan secara langsung ya. Untuk bagi kalian yang ingin menonton nanti, kalian bisa lihat di record videonya ya, akan Miss lampirkan. Tapi di sini Miss tidak bisa untuk memutarkan ya karena ada sedikit masalah di laptop Miss ya. Jadi Miss akan langsung menjelaskan oleh Miss Fitriani sendiri. Oke? Ya. Nah, sekarang murid-murid coba dibuka buku halaman 9 ya. Coba semuanya di atas latihannya itu tulis ya. Di bagian tengahnya ya, bagian tengahnya ini murid-murid tulis latihan halaman 9. Ya. Latihan halaman 9 di tengah-tengahnya ini. Latihan halaman 9 ya. Jadi nantinya murid-murid tidak bingung itu jawabannya latihannya halaman berapa ya. Jadi tulis di tengah-tengahnya latihan halaman 9. Oke. Oke, latihan halaman 9 sudah siap tulis murid-murid? Kalau sudah siap tulis, coba semuanya tulis di kolom chat. Sudah Miss, bagian sudah siap tulis, Sudah Miss, ya. Tulis saja latihan halaman 9. Soalnya tidak perlu ditulis karena kita sudah punya buku cetak, jadi soalnya tidak perlu ditulis. Ini ditulis di latihan karena di sini ya titik-titiknya ini sangat pendek, jadi nanti tidak cukup untuk menuliskannya, ya. Oke, sudah ya semuanya. Oke, kita sama-sama bahas ya murid-murid. Kita sama-sama bahas. Soal yang pertama ya, ini sudah ada di buku cetak ya, di buku cetak yang sebelumnya. Sebelumnya ini juga Miss yang bawakan videonya ya, sudah ada di buku cetak ya. Dari halaman 2. Ini kemarin Miss yang bawakan videonya ya, kalau murid-murid masih ingat. Oke. Nah, sekarang soal yang pertama adalah bagi yang belum siap tulis gak apa-apa, nanti Miss akan kasih waktu untuk tulis lagi. Sekarang dengarkan dulu Miss menjelaskan ya. Nah, di sini yang pertama adalah sikap yang salah ketika memasuki laboratorium komputer adalah titik-titik ya, sikap yang salah ya. Nah, jadi di sini sikap yang salah kalau kita memasuki laboratorium komputer, nah bagian tahu coba diketik ya. Coba diketik bagian tahu. Sikap yang salah itu seperti apa? Kalau kita masuk ke lab komputer, sikap yang salah itu seperti apa? Yang salah berarti yang tidak benar ya. Oke, sikapnya seperti apa? Yang salah. Ayo, siapa yang tahu? Bagian tahu boleh ketik di kolom chatnya ya. Lari-lari, ya benar sekali. Lari-lari itu tidak boleh ya.
Apalagi yang lain? Selain lari-lari apalagi? Duduk bongkok. Nah, itu yang mistanya adalah saat memasuki laboratorium, saat masuk ya, saat kita masuk ya. Dorong-dorong, ya benar sekali. Ya, banyak sekali yang udah jawab ya ini ya. Semuanya jawabannya benar, tapi karena ini adalah buku cetak, jadi kita semua samakan jawabannya ya. Yang pertama jawabannya adalah sikap yang salah ketika memasuki laboratorium komputer adalah berlari-lari dan saling dorong ya. Tulis di latihannya yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 adalah berlari-lari dan saling dorong ya. Miss kasih waktu 2 menit untuk menuliskan yang nomor 1. Oke, Miss kasih waktu 2 menit ya. Tulis yang rapi ya murid-murid. Oke, 1 menit lagi. Oke, ditulis di buku latihannya ya murid-murid. Oke, bagi yang sudah kita sambil tunggu teman yang lain dulu ya sebentar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya, karena Miss Lia ada yang sudah tulis, sudah Miss ya. Oke, bagi yang belum tidak apa-apa, didengarkan dulu Miss menjelaskan, nanti akan ada recordnya ya. Jadi nanti murid-murid akan ada waktu untuk menulis lagi ya. Soal nomor 2 adalah sikap yang benar ketika memasuki laboratorium komputer adalah, tadi kan yang salah, sekarang yang benar bagaimana? Bagaimana sikap yang benar saat masuk ya murid-murid, saat masuk berarti saat kita mau masuk ke laboratorium komputer. Sikap yang benar seperti apa? Saat masuk, di sini kan posisi duduk yang Miss tanya kan saat masuk ya. Di garis ya seperti biasanya kalian tulis latihan seperti apa? Maka tulisnya seperti itu ya. Oke, antri. Oke. Sudah banyak yang jawabannya benar ya. Semuanya pintar-pintar ini anak kelas 2 ini. Oke, nomor 2 jawabannya adalah antri saat masuk. Di sini kita pakai e ya, bukan pakai i ya. Ini adalah kata bakunya ya. Antri saat masuk. Ingat ya, pakai e ya, bukan pakai i ya. Oke, Miss kasih waktu 2 menit untuk menuliskan jawaban yang nomor 2. 2 menit ya murid-murid. Oke, 2 menit. Wah, Maverick cepat ya tulisnya ya. Dari tadi udah. Ingat ya, tulisannya itu harus rapi. Jangan mau cepat-cepat tapi tulisannya tidak rapi ya. Harus rapi, oke? Oke, Asli juga udah, Valencia juga udah pintar ya semuanya. Bagi yang belum siap tulis tidak apa-apa ya. Bagi yang belum siap tulis tidak apa-apa ya. Soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Tempat ruangan belajar komputer disebut, nah ini ada di sekolah ini. Ruangannya itu kita sebut apa? Tempat ruangan belajar komputer disebut, ruangannya kita sebut apa? Ayo. Ayo, kalau kita belajar di sekolah namanya kan kelas. Kalau ruangan khusus untuk belajar komputer itu namanya apa? Oke, Federico Labora, R-A-R-A ya, bukan L-A-L-A ya. Jawabannya sudah benar ya. Ini banyak yang sudah benar ya. Jawabannya adalah laboratorium komputer ya. Ingat ya, ini R ya, bukan L ya. Jangan salah tulis ya. Laboratorium komputer. Miss kasih waktu 2 menit untuk murid-murid menuliskan jawaban nomor 3 ya. Pelan-pelan saja ditulis, tulisannya rapi ya.
Wah, udah lagi. Pinter ya, pinter. Menulisnya cepat. Oke, 1 menit lagi. Oke, udah. Derlin, kenapa nih Derlin titik-titik? Ingat ya, kalau kalian chat itu harus yang berhubungan dengan pelajaran ya. Oke, pelan-pelan saja ditulis, jangan salah ya. Laboratorium komputer. Oke, sudah? Oke, sudah. Pintar ya, ini semuanya ya, anak-anak kelas 2 ya. Oke, asli, dasar, udah ya. Sekarang, bagi yang belum siap menulis, tidak apa-apa, didengarkan dulu lanjutannya ya. Nanti Miss kasih waktu untuk menulis lagi ya. Nomor keempat adalah posisi duduk yang benar, yang baik adalah, ya. Tadi kan yang ditanya kan masuk. Udah masuk kita duduk. Posisi duduk yang baik itu seperti apa kalau kita di lab? Ayo, kalau yang lihat video Miss yang ini, pasti semuanya sudah tahu jawabannya. Oke, tegak, duduk tegak. Jarak, apa lagi? Ayo. Posisi duduk ya, posisi duduk. Ya, berarti kita harus duduknya bagaimana? Wah, ini udah banyak yang jawabannya benar ya. Oke, jawaban nomor 4 adalah duduk tegak. Ya, jadi kita nggak boleh bungkuk, kita harus tegak. Oke? Ya, ditulis. Duduk tegak. Oke? Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Tadi kan yang ditanya itu kan posisi duduk. Sekarang bagian tubuh. Bagian tubuh yang cepat lelah jika terlalu lama melihat monitor ya. Kita pakai apa untuk melihat monitor? Nah, kita pakai apa untuk melihat monitor? Maka jawabannya apa? Bagian tubuh yang cepat lelah. Ya, benar sekali ya. Good job. Nomor 5 jawabannya adalah mata. Oke? Nah, jadi bagi murid-murid yang belum siap tulis, nanti bisa dilihat dari record-nya ya. Oke? Sekarang Miss lanjutkan ya. Oke? Ya. Sekarang kita akan masuk ya, kembali lagi ke pelajaran yang tadi ya. Kembali lagi ke pelajaran yang tadi ya. Yang pertama adalah sikap dan posisi yang baik saat menggunakan komputer. Ini Miss hanya mengulang kembali ya. Nah, jadi di sini ada 2 gambar ya. Nah, yang titik-titik hijau ini adalah sikap yang benar ya. Sedangkan yang warna merah ini ya, ini adalah sikap yang salah ya. Nah, jadi kalau kita lagi duduk ya, kalau kita duduk ini kita harus duduknya tegak ya, duduknya harus tegak. Nggak boleh bungkuk. Kalau kita bungkuk nanti lama-lama ya, maka punggung kita akan sakit ya, dan kita bahkan bisa jalannya itu bisa jadi bongkok ya, kan tidak cantik ya. Kan tidak cantik kalau kita jalannya seperti ini ya. Jadi kita harus tegak. Biasakan duduk juga harus tegak. Selain supaya tidak cepat lelah, tubuh kita posturnya itu juga bagus ya. Nah, selanjutnya adalah jarak pandang ya. Jadi, kalau jarak pandang ini murid-murid bisa lihat perbedaan di 2 gambar ini ya. Yang di sini ini adalah jarak pandang yang benar. Dan yang di atas ini adalah jarak pandang yang salah. Bedanya itu murid-murid lihat di layarnya ya. Layarnya ini kalau benar ini harus sejajar dengan mata kita. Kalau di sini memang dia mengarahkan, tapi ini sangat tinggi ya. Kalau kita asik lihat ke tinggi-tinggi, nanti kan mata kita cepat sakit ya, mata kita lelah ya. Jadi yang benar adalah kita harus sejajar seperti ini. Jadi mata kita tidak cepat lelah dan nggak boleh terlalu dekat ya, harus ada jaraknya. Oke. Jadi di sini posisi atau sikap yang baik saat menggunakan komputer adalah seperti ini ya.
Jarak pandang kita ya 50 cm ya menghadap ke layar. Layarnya itu nggak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ya. Kemudian kita duduknya itu harus tegak ya. Badan kita ini harus tegak. Kemudian kaki kita nggak boleh diangkat-angkat ya, karena kalau diangkat-angkat ini kalian bisa cepat lelah ya. Jadi kakinya ini taruh di penyangga kaki atau taruh di lantai ya. Dia menyentuh lantai, oke? Ya. Dan tangan kita ini juga nggak boleh seperti bermalas-malasan seperti tidur, nggak boleh ya. Kita harus dengan sikap yang baik ya. Tangan kita ini juga harus dengan sikap yang baik karena supaya kita tidak cepat lelah ya. Kalau itu kalian biasakan, nanti sampai dewasa pun kalian sudah kerja, nggak akan capek lagi, nggak akan lelah lagi kalau misalnya di depan komputer dalam waktu yang lama. Oke, murid-murid ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya ke tata cara penggunaan ruangan laboratorium komputer ya. Jadi di sini kita memang masih online. Tapi ini adalah Zoom kita yang pertama. Jadi dari awal Miss akan kasih tahu dulu peraturan kita di lab itu apa sih? Ya. Jadi nanti kalau kita sudah tatap muka, kita sudah mau masuk ke lab, murid-murid tidak akan bingung lagi ya. Murid-murid sudah akan tahu bagaimana tata caranya ya, bagaimana peraturan kita di dalam laboratorium komputer. Karena ruangan kelas dengan laboratorium komputer itu berbeda. Jadi di saat pelajaran komputer, murid-murid akan dibawa ke laboratorium komputer ya. Laboratorium komputer itu adalah ruang kelas yang di dalamnya itu terisi banyak sekali komputer ya. Jadi berbeda dengan ruang kelas. Kalau ruang kelas itu tidak ada komputernya, cuma ada proyektor. Sedangkan laboratorium komputer adalah ruang khusus untuk belajar komputer. Jadi kita ada peraturannya ya. Sekarang kita akan masuk ke peraturan-peraturannya ya. Oke. Ini adalah laboratorium sekolah kita ya. Di atas ini ya, ini dua-duanya ini adalah milik sekolah kita ya. Jadi sekolah kita juga ada fasilitas laboratorium itu yang sangat besar ya. Jadi ini ada banyak sekali komputer di dalamnya ya. Ada 2 ruangan lagi ya, sangat besar. Oke. Jadi untuk masuk ke sini kita ada peraturannya. Ibaratnya kalau kita mau masuk ke suatu tempat ada tiketnya loh ya. Inilah tiketnya, oke. Nah, sekarang Miss akan beritahu murid-murid apa saja sih tata cara dan peraturannya ya. Yang pertama adalah siswa datang ke lab tepat waktu pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya nih ada pelajaran TIK, maka di saat misalnya pelajaran TIK-nya ini les kedua. Les pertama ini contohnya matematika ya. Jadi di saat mau ganti ke les kedua, murid-murid udah harus menyimpan buku matematika dan menyiapkan buku-buku untuk TIK. Jadi kita itu nggak buang waktu di dalam kelas ya. Kita bisa lebih cepat untuk masuk ke laboratorium komputer. Kalau murid-murid masih gurunya itu masuk, murid-murid baru mau siapkan barang ya, kita kan jadi tidak tepat waktu ya. Oke, nah yang kedua adalah sepatu dan kaos kaki dilepas. Letakkan sepatu di rak sepatu depan lab komputer, bukan di depan pintu masuk ya. Jadi di lab komputer itu kita tidak boleh pakai sepatu, bahkan di sendiri juga tidak boleh pakai sepatu. Karena di dalam sana itu banyak sekali komputer, jadi tidak setiap hari itu akan dibersihkan lantainya ya, karena banyak sekali kabel, jadi tidak dibersihkan setiap hari. Untuk itu maka sepatu kita ya dan kaos kaki kita itu harus dilepas ya dan diletakkan di depan, bukan depan pintunya ya, tapi di rak sepatunya yang ada di depan pintu ya, biar tidak bau. Di sini Miss ada lihat cat ya. Oke, nah selanjutnya adalah siswa masuk dengan tertib satu persatu secara tertib ya. Jadi nggak boleh dorong-dorong, nggak boleh lari-lari karena pada akhirnya kita juga akan masuk ke laboratorium komputer semuanya dan kita juga akan belajar. Miss juga tidak akan memulai pelajaran kalau belum ada
semuanya masuk ya. Jadi nggak perlu kalian dorong-dorong ya ataupun lari-lari untuk jadi yang duluan masuk, itu tidak perlu ya. Yang selanjutnya adalah siswa dilarang masuk sebelum ada guru pembimbing atau tanpa izin guru pembimbing. Jadi guru pembimbing ini adalah Miss ya. Jadi murid-murid nggak boleh sembarangan. Oh, saya mau ke lab komputer ya, langsung masuk. Oh, nanti pelajaran mata saya mau ke lab komputer langsung masuk, itu tidak boleh ya. Harus ada gurunya ya. Selanjutnya adalah duduk di tempat yang telah ditentukan oleh guru pembimbing ya. Jadi di sana sudah ada nomor-nomornya, nomor 1 sampai nomor 40 dengan komputer yang berbeda. Jadi murid-murid nggak boleh, oh kawan saya ini di sana, saya mau pindah ke sana. Itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya adalah siswa dilarang makan atau bermain di laboratorium komputer. Nah, seperti yang Miss bilang, kalau misalnya di laboratorium komputer itu banyak sekali komputer dan peralatan elektronik. Kalau kalian makan di sana dan jatuh, itu dapat merusak peralatan komputer. Ya, kalau misal kalian bermain pun, itu nanti bisa merusak peralatan komputer, apalagi banyak kabel. Kalau banyak kabel, kalian lari-lari, bukan hanya itu aja, tapi ada resiko juga bisa kena kontak. Ya, oke, nomor 7 adalah siswa menghidupkan komputer dengan prosedur yang benar ya. Jadi menghidupkan komputer itu kan ada powernya ya. Itu ditekan powernya, nggak boleh asal-asalan. Oh saya asal-asal tombol aja lah supaya nanti bisa masuk ya bisa loh. Nggak boleh ya, harus dengan prosedur yang benar ya. Kemudian siswa dilarang mengotak-ngatik peralatan. Apabila terjadi kerusakan, segera laporkan pada guru pembimbing ya. Jadi nggak boleh, oh ini ada kabel, saya cabutlah, saya pindahkan ke sini, itu nggak boleh, karena nanti bisa merusak. Kalau misalnya tiba-tiba misalnya mouse-nya itu nggak bisa dipakai, langsung lapor ke gurunya, Miss, ini nggak bisa dipakai, seperti itu. Ya. Kemudian, siswa diharapkan dalam menjaga sikap dan ketertiban selama berada di laboratorium komputer. Jadi, kita di lab itu kan waktunya terbatas. Kalau murid-murid libur ya dapat mengganggu murid-murid yang lain dan bisa waktu Miss itu habis hanya untuk marah-marah aja ya. Jadi kalian harus menjaga sikap yang baik karena kita masuk ke lab itu 1 minggu palingan cuma 1 kali ya. Jadi dan kalau misalnya ribut itu kan ada CCTV. Nanti bagian kepala sekolahnya lihat, oh ini ribut ini kelasnya. Nanti bisa-bisa kalian tidak bisa lagi masuk ke laboratorium komputer karena di laboratorium komputer itu banyak sekali peralatan elektroniknya ya. Oke, yang ke-10 adalah jagalah kebersihan lab komputer, dilarang membuang sampah di dalam lab komputer. Ini bukan hanya di lab aja, di kelas, mau dimanapun kalian berada, harus menjaganya ya, seperti milik kalian sendiri ya. Nggak boleh dibuang sembarangan, oh sampahnya buang sembarangan, itu tidak boleh ya. Oke, yang 11, patuhi guru pembimbing. Siswa dilarang semaunya sendiri dalam menggunakan fasilitas lab komputer. Jadi jangan, oh saya mau main game lah, langsung dibuka, langsung diotak-atik komputernya. Gurunya lagi menjelaskan, dia buka game. Gurunya menjelaskan, dia buka pen, buka yang lain-lain. Itu nggak boleh. Harus dari gurunya bilang bagaimana, maka baru murid-murid boleh membukanya. Oke, ya. Selanjutnya adalah apabila telah selesai pembelajaran, matikan komputer sesuai prosedur. Peralatan komputer dan kursi dikembalikan pada tempat semula. Jadi, kalau kita menghidupkan komputer, kan ada caranya nih, tekan powernya. Kalau kita mau matikan juga ada caranya dengan tekan shutdown. Ya. Jadi nggak boleh, oh saya buka, kayak buka TV. Udah buka, tutup, itu nggak boleh. Komputer tidak boleh seperti itu. Karena di dalam komputer itu banyak sekali program-program. Ya, kalau murid-murid seperti itu, nanti bisa merusak. Ya, jadi harus sesuai dengan prosedurnya. Prosedur ini juga nantinya akan diajarkan ketika kita sudah masuk ke dalam lab komputer. Ya. 13, murid keluar meninggalkan lab komputer satu persatu sesuai arahan guru pembimbing. Jadi di sini kalau kita masuknya tertib, keluarnya itu juga harus tertib. Jangan masuknya tertib, keluarnya itu lari-lari, kemudian jatuh di luar. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita masuknya tertib, keluarnya itu juga kita harus tertib satu-satu. Ya, gurunya bilang, oh satu baris ini maka satu baris ini keluar. Ya, nggak boleh lari-lari. Kalau lari-lari kena teman yang lain, nggak sengaja jatuh kena peralatan komputer rusak,
Ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kena kontak bagaimana? Kan merugikan murid-murid sendiri. Ya, oke. Nah, oke. Sampai di sini ngerti tidak? Bagaimana tata cara kita masuk ke lab komputer? Sudah ngerti belum? Kalau sudah ngerti, coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Jempolnya mana? Oke, udah tahu ya berarti semuanya ya. Jadi nanti kalau kita sudah bisa ketemu, ya, kita akan masuk ke lab komputer di pelajaran T. Udah gak sabar kan semuanya kan pengen masuk ke lab komputer kan? Apakah semuanya pengen masuk ke lab komputer? Kalau yang mau masuk lab komputer, angkat tangannya tinggi-tinggi saya, Miss. Siapa yang mau masuk ke lab komputer? Oke, semuanya mau ya? Semuanya sudah angkat tangannya tinggi-tinggi. Bagus sekali. Oke. Nah, sekarang waktu kita sudah mau habis. Sebelumnya, Miss mau tanya nih, ada pertanyaan tidak murid-murid? Apakah ada pertanyaan atau sudah mengerti semuanya? Kalau ada pertanyaan, coba pakai chat ya. Kalau ada pertanyaan. Oke, bis tunggu ya. Oke, tidak ada yang chat. Oke, semuanya sudah mengerti ya? Oke, ya. Semuanya harus semangat. Ini masih ada satu les lagi ya. Harus semangat ya semuanya. Oke, sampai jumpa di Zoom yang akan datang ya. Oke, murid-murid, semoga kita bisa cepat ketemu ya. Bye-bye murid-murid.